Halo semeton loyal Geraha Kite. Nah, kembali lagi pada channel Geraha Kite. Kali ini saya akan memberikan tutorial versi dari Geraha Kite bagaimana cara memasang payasan kuir untuk di layangan 3,5 meter. Nah, berikut bisa semeton lihat alat-alat dan bahan yang kita perlukan untuk merakit payasan layangan kuir. Yang pertama, satu set payasan kuir untuk ukuran 3,5 meter dan satu tapel, rambut, selendang, nah, untuk payasan ini komponen dari badong, terdiri dari dua bisis. Yang pertama badong kecil dan yang kedua badong besar. Ada juga kuer, dua pasang, sepasang ukuran kecil dan sepasang lagi yang ukuran besar. Selanjutnya ada juga ketu dan sekar taji. Nah, pertama-tama untuk kita dapat merakit payasan layangan kepada kondo layangan, kita harus mempersiapkan benang dan jarum. Kali ini saya menggunakan benang yang biasa dipakai oleh orang untuk menjarit kain jeans. Setelah kita selesai mempersiapkan benang, nanti langkah pertama yang kita lakukan adalah memasang bandong besar kepada kondo layangan. Nah, ini dia kondo yang pertama akan kita pasang, yang berukuran lebih besar daripada kondo yang lagi satunya. Nah, posisinya kita letakkan agak di tengah-tengah dari bagian kondo. Nanti juga semeton bisa sesuaikan dengan selera semeton, entah itu mau diturunkan atau dinaikkan lagi sedikit. Yang pertama, kita akan menjarit ujung bandong besar menggunakan benang dan jarum yang tadi setelah kita siapkan. Nah, dicari juga posisi yang sejajar agar posisinya presisi, agar jaritan atau ikatan payasan kepada kondo lebih kuat, maka kita akan mengikatnya pada ruas-ruas dari tulang kondonya. Dapat semeton lihat ada beberapa ruas yang dapat kita pergunakan sebagai pijakan untuk kita menjarit payasan ke kondonya.
Nah, sudah kita jarit di sebelah sisi kiri, maka selanjutnya kita jarit ke sebelah sisi kanan. Usahakan agar penempatannya presisi dan simetris. Untuk yang kedua, yaitu proses pemasangan payasan bandong yang berukuran kecil. Posisinya agak di atas dari bandong yang besar, dan tergantung juga selera semeton, apakah itu akan di ujung kondo atau agak turun ke bawah. Jadi untuk penempatannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing semeton ya. Tekniknya juga sama, kita ikat paling pertama di ujung payasan mengenai ruas-ruas dari kondo agar lebih kencang kita dapat mengikatnya. Setelah di ruas kiri, lanjut ke ruas kanan. Usahakan agar posisi tetap simetris. Nah, di sini sudah saya tampilkan bagaimana tekniknya untuk menjarit bandong ke kondo layangan. Ini tampilan yang dari dekat, bisa semeton lihat bagaimana caranya untuk menempatkan kondo di bandong layangan semeton. Nah, untuk proses selanjutnya kita akan memasang wear yang berukuran besar. Nah, untuk penempatannya juga bisa semeton lihat posisinya agak di tengah agar memberikan space untuk wear yang lebih kecil. Cara mengikat atau menjaritnya juga semeton dapat lihat. Yang paling pertama kita jarit di bagian ujung wear mengenai ruas-ruas tulang kondo.
Dan yang selanjutnya di bagian tengah square kita jarit mengenai bagian ruas-ruas tulang dari kondo. Setelah itu maka kita ambil square yang lebih kecil dan kita pasang seperti memasang square yang berukuran besar sebelumnya. Setelah selesai kita pasang square yang di sebelah kanan, maka kembalilah kita pasang square yang di sebelah kiri. Usahakan posisi tetap simetris, jadi mengikuti posisi yang sebelumnya untuk penempatan square kiri dan kanan agar sejajar. Nah, ini tampilan pemasangan yang dari dekat dapat terlihat. Kita harus menjarit di bagian ujung mengenai ruas-ruas tulang kondo, dan yang kedua kita jarit di bagian tengah square dan harus mengenai ruas-ruas tulang kondo agar ikatan yang kita ikat semakin kuat. Kembali setelah kita memasang square yang berukuran besar, selanjutnya kita memasang square yang berukuran kecil. Tetap kita menjadikan patokan pemasangan sebelumnya agar posisi tetap simetris.
Setelah melakukan pemasangan bandong dan kuer secara rapi dan kuat, maka selanjutnya kita akan memasang rambutnya. Nah, di sini saya tampilkan bagaimana cara untuk menjarit atau memasang rambutnya pada kondo. Kita bagi dua, lalu di tengahnya kita ikat pada tulang-tulang kondo. Posisinya tetap harus sejajar. Setelah kita jarit di tengah, maka ujung kiri dan ujung kanan kita tarik menjadi satu dan kita jarit kembali di bagian ujung kondo yang di depan. Setelah pemasangan rambut selesai, maka selanjutnya kita akan memasang selendang. Selendang juga kita bagi dua, cari posisi tengahnya. Setelah kita dapatkan posisi tengahnya, lalu kita kembali jarit di posisi tengah mengenai ruas-ruas tulang kondo. Setelah selesai memasang selendang, maka selanjutnya kita akan memasang ketu dari sayap saikul. Nah, cara yang kita lakukan yaitu teknik zoom pada ketu. Kita dapat lihat, kita susun di bagian ujung depan ketu, tembus ke belakang, lalu bawa ke bagian secara horizontal, kita bawa ke kanan dan tembus lagi pada bagian sisi sebelah kanan dari kondo. Lanjut kita tusuk kembali kepada ketunya, kita zoom, bawa ke depan dan tusuk kembali ke daerah pojok depan kondonya. Jadi usahakan titik-titik yang semeton tadi tusuk harus simetris.
kita memasang ketu dengan rapi dan kencang, maka selanjutnya kita akan memasang tapel. Nah, kebetulan di sini tapel yang kita gunakan berbahan gabus atau styrofoam dan lingkarnya agak kecil daripada ukuran dari lubang kondo. Nah, maka dari itu sebelum kita pasang, kita berikan selotip. Selanjutnya setelah kita berikan selotip, kita pasangkan benang. Ada 4 titik, yaitu atas, bawah, kiri, dan kanan. Sebelum kita memasang tapel, karena ini sekat tajunya masih baru, maka kita akan memotongnya sesuai dengan ukuran lingkar tapel. Jadi harus sesuai dengan ukuran lingkar tapel agar sekat taju tidak longgar atau goyang-goyang. Setelah selesai memasangkan sekat taju pada tapel, kira-kira kita menggunakan 2 lapis spons topi, namun tidak full kita lingkarkan pada tapel, hanya setengah lingkaran dan setengah lingkaran posisi di bagian bawah lingkaran tapel. Setelah benang terpasang pada tapel, maka kita menggunakan bambu untuk bantuan memasukkan benang dari ujung kondo menembus ke belakang kondo. Nah, selanjutnya kita pasang spons topi yang telah kita ukur tadi. Di sini kita akan menggunakan 2 spons topi, namun lingkarannya tidak penuh, hanya setengah lingkaran di bagian bawah. Kenapa kita hanya menggunakan setengah lingkaran bagian bawah? Karena untuk lingkaran bagian atas sudah terbentuk dengan blongsong dari rangka kondo tersebut. Jadi untuk bagian atas sudah dipenuhi oleh blongsong dari kondo tersebut. Setelah posisi tapel sudah pas, maka kita akan mengikat semua benang tadi di palang dari rangka kondo tersebut. Palangnya posisinya di belakang. Nah, berikutlah tampilan payasan layangan kuir. Teman-teman dapat lihat ini tampilan close up dari payasan layangan kuir yang telah kita pasang.
Ini tampak dari samping, ini tampak dari depan, dan ini juga tampak dari sebelah sisi kiri. Semoga dapat membantu untuk semeton yang belum pernah mencoba memasang payasan. Jadi mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang saya lakukan. Di sini saya juga masih dalam proses belajar. Mohon bimbingan dan dukungannya terhadap channel Graha Kite.